Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ayyuhal mu'minun, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, tiada kalimat yang patut kita ucapkan selain memanjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua, sehingga salah satunya kita dapat melaksanakan kewajiban sholat Jumat berjamaah di Masjid At-Taqwa ini. Salawat serta salam semoga tercurah pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para keluarga dan sahabat, serta insyaallah kita selaku umatnya dapat istiqomah untuk selalu meneladani apa yang diperintahkan dan dilarang dan ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, sebagaimana sama-sama kita ketahui, tanggal 7, tanggal 11 September kemarin, saudara-saudara kita yang ada di Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau telah terjadi bentrok dengan aparat. Hal ini dipicu oleh upaya relokasi sepihak Badan Pengusahaan Batam terhadap 16 kampung tua di sana. Relokasi ini dilakukan karena Pulau Rempang ditetapkan sebagai salah satu proyek strategis nasional, yaitu Eco City. Dalam hal ini, dua organisasi massa Islam terbesar di Indonesia, yakni Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama, tentunya sudah angkat suara terkait persoalan sengketa lahan di Pulau Rempang, Batam ini. Kedua lembaga meminta semua pihak untuk mengedepankan musyawarah dalam persoalan ini dengan kepala dingin tentunya. Muhammadiyah salah satunya melalui Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik dan Majelis Hukum dan HAM PP Muhammadiyah telah merilis setidaknya 8 pernyataan sikap, yang diantaranya adalah bahwa masyarakat pulau tersebut telah menempati sejak tahun 1834, jauh sebelum Indonesia merdeka pada tahun 1945. Satu sisi dalam Undang-Undang Dasar 45 yang menyatakan tujuan pendirian negara adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa. Muhammadiyah juga menyorot bahwa negara gagal dalam menjalankan pasal 33 yang menyebutkan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Saudara kita yang di Nahdlatul Ulama melalui Ketua Umum Pengurus Besar PBNU, melalui Gus Yahya Khalil, dalam konferensi persnya menyatakan bahwa kesentosaan masyarakat menjadi yang utama. Risiko-risiko investasi itu adalah hitungan kemudian. Oleh karenanya, investasi harus dikembalikan ke tujuan asal, yakni kemaslahatan masyarakat dan peluang untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, khususnya di lingkungan destinasi dari investasi itu sendiri. Tentu hal ini supaya masyarakat tidak lagi menjadi korban. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, dalam surat
Al-Baqarah ayat 188 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batili wa tudlu biha ilal hukam litakulu fariqam min amwalin nasi bil ismi wa antum ta'lamun. Dalam ayat tersebut Allah mengingatkan kepada kita bahwa kita hendaknya untuk dilarang atau jangan sekali-kali untuk memakan harta secara batil atau zalim. Dalam satu kisah, satu hari di Madinah, Umar bin Khattab radhiyallahu an sedang duduk santai. Tiba-tiba ketenangan khalifah terusik dengan kehadiran seorang kakek dari Mesir. Dia tergopoh-gopoh datang menghadap Umar untuk mengadukan sebuah persoalan. Kakek itu mengadukan nasibnya bahwa Amr bin As, gubernur Mesir, telah menggusur paksa rumahnya untuk diganti dengan masjid yang mewah. Masjid itu dibangun di samping istana Amr yang megah. Kakek yang notabene Yahudi ini tidak mau rumahnya digusur, meski Amr memberikan penawaran hingga 15 kali lipat dari harga pasar agar si kakek mau meninggalkan tanah tersebut. Kakek ini bertahan dan menolak keinginan dari Amr bin As. Namun demikian, Amr menggusur paksa rumah kakek Yahudi tersebut. Kepada Umar, dia pun berkisah bahwa bangunan reot itu didirikannya dari hartanya sendiri. Begitu banyak kenangan hidupnya berada di gubuk itu. Wajah Umar memadam menahan merah. Dia pun meminta orang Yahudi itu untuk mengambil tulang belikat unta dari tempat sampah. Lantas Umar menggores tulang tersebut dengan huruf alif yang lurus dari atas ke bawah. Di tengah goresan lurus dia membuat satu goresan melintang menggunakan ujung pedang. Tulang itu pun diserahkan kembali kepada si kakek untuk diberikan kepada Amr bin As. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, tentunya si kakek ini kebingungan. Ketika diminta untuk membawa tulang ini diserahkan kepada sang gubernur. Kakek ini tidak paham apa yang hendak ditunjukkan Umar lewat sepotong tulang. Sesampainya di Mesir, kakek itu pun menghadap Amr bin As dengan tulang bergores pedang khalifah. Melihat tulang itu, wajah sang gubernur pucat. Tanpa menunggu lama, dia mengumpulkan rakyatnya untuk membongkar kembali masjid yang sedang dibangun dan membangun kembali gubuk yang reot milik orang Yahudi tadi. Orang Yahudi ini makin heran, sehingga dia bertanya ketika pembongkaran akan berlangsung. Si kakek meminta Amr untuk menjelaskan makna di balik tulang dari Umar. Lantas Amr bin As sang gubernur berkata bahwa tulang ini adalah peringatan keras dari khalifah. Lewat tulang, Umar seolah hendak mengingatkan apapun pangkat dan kekuasaan seseorang, suatu saat akan bernasib sama seperti tulang ini. Oleh karenanya, bertindak adillah kamu seperti huruf alif yang lurus, adil di atas dan adil di bawah. Oleh sebab itu, kalau kamu tidak bertindak adil dan lurus seperti goresan tulang ini, maka khalifah tidak segan-segan untuk memenggal kepala saya. Demikian penjelasan gubernur Amr bin As kepada kakek Yahudi tadi. Lantas orang Yahudi ini tunduk. Dia terkesan dengan keadilan dalam Islam. Dia pun mengikhlaskan tanahnya untuk pembangunan masjid setelah mengucapkan syahadat untuk masuk ke dalam agama Islam. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Kisah penggusuran gubuk orang Yahudi ini menjadi salah satu prinsip keadilan yang diaplikasikan di dalam Islam. Oleh karenanya, siapapun kita, siapapun pemimpin umat, untuk dilarang mengambil tanah milik orang lain dengan kezaliman. Dalam satu riwayat yang juga dari Sa'id bin Zaid bin Amr bin Nufail radhiyallahu an, dikisahkan dengan lebih lengkap, dia mengatakan telah dituntut oleh Arwa, seorang wanita, terkait sebagian tanah perkarangannya. Lantas Sa'id berkata, biarlah diambilnya, karena aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, man akhadha shibran minal ardi zulman fa annahu yutawwaquhu yaumal qiyamati min sab'i ardin. Siapa yang mengambil tanah orang lain tanpa hak walaupun sejengkal, kelak di hari kiamat Allah menggalungkannya kepadanya 7 lapis bumi. Hadis riwayat Muslim. Said pun berdoa,
"Wahai Allah, jika wanita ini berdusta, maka butakanlah matanya dan jadikanlah rumahnya menjadi kuburan baginya." Tidak berapa lama kemudian Sa'id melihatnya berjalan meraba-raba di dinding dalam keadaan buta sambil berkata, "Aku terkena kutukan Sa'id bin Zaid." Kemudian ia berjalan menuju sumur rumahnya, lantas terjatuh ke dalamnya sehingga sumur itu menjadi kuburannya. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Tentunya dalam riwayat lain Muhammad ibnu Ibrahim radhiyallahu an, dia berkata bahwa Abu Salamah bercerita tentang soal sengketa tanah yang terjadi di dengan kelompoknya. Lantas Abu Salamah pergi menemui Aisyah radhiyallahu an untuk mengadukan masalah tersebut. Lalu Aisyah radhiyallahu an berkata, "Wahai Abu Salamah, jauhilah perkara sengketa tentang tanah, sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, siapa orang yang merampas sejengkal tanah, maka Allah mengalungkannya dengan 7 lapis bumi di hari kiamat." Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, meskipun demikian, penggusuran demi kepentingan umum bukanlah hal yang diharamkan dalam Islam. Meski pernah mengancam Amr bin As karena menggusur tanah Yahudi, Umar bin Khattab sempat menggusur rumah-rumah di sekitar Ka'bah demi perluasan Masjidil Haram. Jumlah jemaah haji yang terus bertambah membuat tempat untuk tawaf harus diperluas, sehingga pada tahun 17 Hijriah atau 638 Masehi, Umar membeli rumah-rumah yang menempel dan menghancurkannya serta memasukkan area tanahnya ke dalam Masjidil Haram. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, dalam konteks kepemimpinan hendaknya kita sama-sama berdoa agar dihindari dari pemimpin yang zalim, yang semena-mena merampas hak rakyatnya, sehingga pada akhirnya Allah mengecam untuk mendapatkan laknat baik di dunia maupun di akhirat. Begitu juga para pengikutnya. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Hud, surat ke-11 ayat 98 sampai 99. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yaqadumu qaumahu yaumal qiyamati fa'awradahumun nar wa bi'sal wirdul mardud. Wa utbi'u fi hadhihi la'natan wa yaumal qiyamah bisar ribdul marfud. Ia Fir'aun, para pemimpin zalim dan melakukan kesemena-menaan, berjalan di muka kaumnya di hari kiamat, lalu memasukkan mereka dan para pengikutnya ke dalam neraka. Neraka itu seburuk-buruk tempat yang didatangi, dan mereka, pemimpin dan pengikutnya yang melakukan kezaliman dan kesemena-menaan, selalu diikuti dengan kutukan laknat di dunia dan juga di akhirat. Di hari kiamat, laknat itu seburuk-buruk pemberian yang diberikan. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, Muhammadiyah dalam sidang Munas Tarjih ke-31 setidaknya ada 3 ranah penting pengamalan fikih agraria. Pertama adalah edukasi, baik kepada rakyat, pengusaha maupun kepada negara. Termasuk hal ini adalah edukasi kepada umat bahwa persoalan agraria adalah bagian penting dari isu umat Islam, layaknya kerusakan moral. Selain itu, ada pula advokasi dan regulasi. Sehingga fikih agraria ingin mengingatkan kepada kita semua bahwa pengelolaan pertanahan yang berkeadilan dan mengayomi kepentingan seluruh masyarakat sangat penting, di mana pengelolaan yang tidak berorientasi kepada kemaslahatan semua lapisan masyarakat dapat memicu berbagai konflik yang banyak kita saksikan saat ini. Mudah-mudahan kita berdoa, berharap dan berusaha agar persoalan tanah rempang dapat diselesaikan, tentunya dengan mementingkan atau melihat kemaslahatan, kemanfaatan dari kegiatan atau proyek yang akan dilaksanakan di sana, sehingga pada akhirnya seluruhnya tidak ada yang merasa terzalimi dan kepentingan baik untuk bangsa, negara maupun masyarakat setempat dapat terakomodir dengan solusi yang tentunya dapat diterima oleh seluruh pihak, terutama masyarakat Rempang Kepulauan Batau Riau. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faqala Allah Ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Hadirin sidang jemaah rahimakumullah, di khutbah yang kedua ini marilah kita sama-sama menundukkan hati kita. Kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan berdoa semoga Allah mengampuni segala kehilafan, kealfaan yang telah kita lakukan selama ini. Kita juga berdoa untuk keselamatan dan untuk mereka-mereka masyarakat juga yang ada di luar negeri yang saat ini, terutama di Maroko yang saat ini juga tertimpa musibah gempa. Semoga mereka-mereka yang memang lebih dulu dipanggil oleh Allah diterima amal iman Islamnya dan dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana zallamna anfusana wa idlam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar walhamdulillahi rabbil alamin.